Anisa 89. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi yang cerah ini sama-sama kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh. Dan alhamdulillah sholat subuh ini kita lakukan dengan berjamaah, dan berharap mudah-mudahan apa yang Allah janjikan kepada kita sekalian, yaitu ketika kita melaksanakan sholat subuh, dan sholat subuh kita lakukan berjamaah, maka 27 derajat kita dapatkan. Salat beriring salam semoga tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi ini seperti biasa kita bisa melepaskan waktu kita untuk senantiasa thalabul ilmi, yang mana sudah dari hari atau malam Sabtu, malam Ahad, dan pagi Ahadnya kita pun melaksanakan rutinitas kita, yaitu ngaji bareng, yang mana tujuan kita adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ngaji ini, kemudian menambahkan pemahaman keislaman kita. Dari penambahan itu kita mudah-mudahan bisa melaksanakan perintah-perintahnya, larangannya dengan benar, dan bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah sekalian, ilmu tanpa amal maka tidak akan mendapatkan pahala dari Allah yang sempurna. Oleh karena itu senantiasa kita mencari ilmu, kemudian dari mendapatkan ilmu itu pun senantiasa kita juga diiringi dengan amalan-amalan yang telah kita dapat ilmu itu. Alhamdulillah, semalam pun kita ngaji hadis, kemudian sebelumnya pun juga kita ngaji fikih, dan sudah rampung kajian fikih kita. Sekali lagi Bapak sekalian, sudah rampung kajian fikih kita dengan kitab Sulam Taufik, dan diingatkan kembali yaitu dengan kajian berikutnya, yang mana kajian kitab Safinatun Najah. Nanti bisa dipesan di online atau sama Pak Suro terkait dengan pemesanan kitabnya. Bagi kita yang sudah uzur, kita pesannya yang ada terjemahnya saja. Atau yang sudah biasa baca kitab gundul, Pak Soleh biasa baca kitab gundul, bisa pesan yang bergundul. Kalau kita mah yang gondrong-gondrong saja. Baik jamaah sekalian, tidak banyak kalam, sama-sama kita lanjutkan kajian kita, yaitu kajian
Quran fikih kajian Quran tafsir Munir dengan guru kita di surah An-Nisa ayat 89. Sekali lagi surah An-Nisa ayat 89. Sama-sama kita simak, kemudian di akhir sebelum suruh insyaallah diberikan kesempatan oleh guru kita mungkin 10 menit terkait atau seperempat sampai 10 menit terkait dengan sesi tanya jawab, dan insyaallah jamaah sekalian silakan bertanya kepada guru kita baik yang terkait fikih mungkin atau hadis atau juga mungkin perkara-perkara yang lain seperti misal akidah, silakan ditanyakan oleh guru kita. Mudah-mudahan beliau bisa menjawab, kalaupun tidak bisa menjawab di pekan ini bisa di-PR-kan di berikutnya. Sama-sama kita buka harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di sini Allah berikan curah rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah bi barakati ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kepada guru kita Khairul Kiram, waktu dan tempat dengan penuh hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wa zidna ilman. Ya. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, terlebih dahulu kita senantiasa memanjatkan puja-puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan berbagai macam nikmatnya yang sangat luar biasa banyaknya, sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa kembali hadir, duduk di majelis yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji, mentadaburi ayat-ayat mulia, yaitu ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang merupakan kalamullah ataupun firman ataupun pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala, ya terkait dengan petunjuk, bimbingan bagi arah kehidupan manusia pada umumnya, ataupun bagi orang-orang yang beriman secara khususnya.
sehingga menjadi jelas jalan yang ditempuh, menjadi gamblang jalan yang akan dilalui, mana jalan yang akan menyelamatkan dan mana jalan yang akan menyengsarakan, bahkan membinasakan. Maka bagi setiap orang yang beriman menjadi hal yang wajib dan pasti tidak ada lagi jalan yang harus ditempuh kecuali ada jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah jalan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnahnya Rasulullah SAW. Maka oleh karena itulah jamaah rahimakumullah, karena kita memiliki rujukan yang pasti kebenarannya dari Allah, maka kanan kiri yang bisa jadi adalah membujuk, merayu, yang kemudian itu tetapi akan menyimpangkan, menyimpangkan ataupun menyesatkan, maka kita harus berupaya untuk tidak tergoda. Kita istiqomah lurus mengikuti jalan-jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ya, kenapa jamaah rahimakumullah? Karena ya Allah ataupun Rasulullah SAW telah memberikan peringatan. Ya, mungkin sebelum masuk ke dalam kajian, ya Rasulullah SAW telah memberikan atau mengingatkan kepada umatnya bahwasanya suatu hari Rasulullah SAW itu di hadapan para sahabat membuat garis, garis mungkin di tanah, kemudian beliau membuat garis. Kemudian kata Rasulullah, maka di samping kanan kirinya akan banyak garis-garis itu, jalan-jalan itu. Mungkin kata Rasul itu adalah hadza sirati mustaqim fattabi'uhu. Maka ini adalah jalan. Maka ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul, maka janganlah kalian itu mengikuti berbagai macam jalan-jalan. Yang ketika mengikuti jalan-jalan itu kalian menjadi tersesat ataupun ada terpecah belah disebabkan oleh jalan-jalan yang tidak seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itulah hadirin rahimakumullah, ketika kita pun yang membaca, mengkaji hadis ataupun adalah pandangan para ulama dalam fikih-fikih itu, kemudian juga dalam ayat Quran ataupun tafsir-tafsir para ulama yang menjelaskan terkait dengan ayat Quran, kadang seringkali atau banyak sekali tidak sesuai dengan realitas. Realitas itu jauh dari yang ada di dalam Quran. Nah, yang harus diwaspadai itu bukanlah Islamnya mengikuti keadaan, tapi keadaan itulah yang harus dirubah oleh Islam. Yang kadang kita keliru itu biasanya bagaimana syariat-syariat Allah harus mengikuti terhadap hawa nafsu, terhadap keadaan, situasi dan seterusnya. Nah, ini tidak sesuai dengan apa yang oleh Allah Subhanahu wa taala sebutkan terkait dengan Quran. Itu ada hudal linnas, ada petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi berbagai macam penjelasan, baik itu petunjuk wal furqan ataupun yang membedakan antara hak dan batil. Nah, maka itu yang harus menjadi keyakinan, menjadi pegangan bagi setiap muslim di dalam aktivitas kehidupannya. Nah, hadirin rahimakumullah, kita akan lanjutkan mengkaji surat An-Nisa ayat ke-89.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waddu law takfuruna kama kafar. Ya. Yang maknanya itu adalah tamannau kufrakum bi Muhammadin wal Qur'ani kufran mithla kufrihim. Mereka menginginkan seandainya kalian itu kufur seperti halnya mereka itu kufur. Ya. Mereka itu menginginkan kalian itu kufur, ya, mengingkari terhadap Nabi Muhammad, kemudian terhadap Al-Quran, seperti halnya mereka pun sudah kufur ataupun ingkar terhadap Quran dan terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya, jamaah rahimakumullah, mungkin ayat ini masih membahas, ya, yang berkaitan dengan ayat sebelumnya, ya. Membahas terkait dengan ayat sebelumnya, ya, sebagai pengingat secara ringkas, ya, secara singkat, bahwasanya di ayat sebelum itu ada berbicara terkait dengan orang munafik yang pura-pura masuk Islam kemudian datang ke Madinah, kemudian singkat cerita mereka izin untuk meninggalkan Madinah, yang kemudian setelah keluar dari Madinah mereka bertemu kembali, bergabung kembali dengan orang-orang kafir, kemudian mereka menyatakan kekufurannya, ya, mereka menyatakan kekufurannya bergabung dengan orang-orang kafir, ya, yang secara dohirnya, ya, di pertemuan sebelum itu, yang secara dohirnya menimbulkan perdebatan di antara kaum muslimin, ya, menyikapi apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu. Dan yang kemudian singkat cerita itu sama Allah Subhanahu wa taala ditegaskan bahwasanya mereka itu sekarang tidak diragukan lagi kekafirannya. Karena mereka sudah secara lisan mengaku bahwasanya mereka pun adalah orang-orang kafir seperti halnya, ya, teman-teman mereka yang mereka temui itu. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, nah setelah itu pun, ya, tidak selesai, ya, persoalan itu tidak selesai sampai di situ. Yaitu adalah waddu law takfuruna kama kafaru. Mereka pun ada sebuah keinginan, ya, ada sebuah keinginan ataupun upaya-upaya bahwasanya kekafiran yang mereka lakukan itu adalah dilakukan pula oleh kaum muslimin. Ya, ataupun dalam hal ini ada dilakukan pula oleh para sahabat ketika itu, seperti halnya mereka sudah menyatakan kekufurannya. Ya. Itu yang upaya yang dilakukan atau keinginan yang mereka miliki itu. Kan gitu. Ya, makanya jamaah rahimakumullah, orang, ya, mohon maaf, itu kan biasanya orang yang bermaksiat, dia itu tidak mau bermaksiat sendiri. Biasanya pasti ngajak orang. Orang yang melakukan kemungkaran biasanya nggak mau sendiri, dia ngajak orang untuk mungkar. Atau orang melakukan hal-hal yang melanggar biasanya tidak mau sendiri, pasti akan upaya mengajak orang lain. Nah, maka sama dengan tadi itu, orang-orang yang dia itu sudah diberikan hidayah, kemudian dia itu tersesat menjadi kafir, kemudian dia pun berupaya untuk ngajak orang lain atau kafir seperti halnya dia. Ya. Apalagi mungkin, ya, jamaah rahimakumullah, kemudian kekafirannya itu menjadi sebuah kebanggaan, yang kemudian karena kebanggaan kemudian dia membangun berbagai macam argumentasi-argumentasi, yang setelah argumentasi yang dibangun itu kemudian disebarkan, ditanamkan keraguan-raguan terhadap orang Islam yang lainnya supaya mengikuti seperti halnya jejak langkah yang mereka lakukan itu. Nah, kan biasanya ada begitu yang dilakukan oleh mereka itu. Nah, maka dalam kasus yang diceritakan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, seperti itulah yang mereka inginkan itu.
Nah, yang kemudian kata Allah, maka Allah memberikan petunjuk sikap apa yang harus ditunjukkan, bahwasanya komunitas mereka itu sudah jelas gamblang seperti itu, kemudian mereka pun ada upaya-upaya untuk mengajak keluar kaum muslimin daripada Islam. Maka kata Allah itu adalah fala tattakhidhu, ya, yang kemudian fatakununa antum wa hum sawaun fil kufri. Fatakununa sawa, maka fatakununa jadilah kalian itu, ya, kalian itu sawaun, sama seperti halnya mereka. Apa samanya? Itu fil kufri, dalam kekufurannya, ya. Nah, itu yang dilakukannya. Nah, maka jamaah rahimakumullah, mungkin ya Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah telah memberikan informasi kepada kita bahwasanya adalah al-kufru wal iman, al-haq al-batil itu akan senantiasa itu adalah terjadi, ya, kontra, gitu. Akan terjadi kontra antara hak dan batil, itu akan saling mempengaruhi, saling memenangkan pada posisinya dan mengalahkan daripada musuhnya, ya. Jadi al-batil itu ingin memenangkan, ya, pertempuran ataupun persengketaan dengan al-haq, dan al-haq pun harus diposisikan seperti itu, ya. Maka jangan sampai yang ketika kita itu adalah memenangkan al-haq itu, atau kita berada pada al-haq itu, kepada kebenaran, kemudian kita ingin untuk mencampurkannya dengan al-batil, ya. Mencampurkannya dengan al-batil, ya, memaklumi ataupun menerima kebatilan-kebatilan tadi, ataupun adalah diakui sebagai sesuatu hal yang biasa-biasa saja, ya, jelas. Nah, maka jamaah rahimah, kemudian berikutnya ketika Allah fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah, ya. Fala tattakhidhu minhum awliya, maka kalau sudah jelas seperti itu, fala tattakhidhu minhum awliya, maka janganlah kalian jadikan mereka itu, jangan jadikan satu orang pun dari mereka itu awliya, sebagai teman dekat, sebagai teman setia, ya. Sebagai teman dekat ataupun teman setia, ya, terhadap mereka itu. Nah, hatta yuhajiru fi sabilillah, sampai sehingga mereka itu berhijrah fi sabilillahi, di jalan Allah, ya. Sampai mereka itu ada berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah rahimakumullah, ayat ini ada ditunjukkan kepada seluruh kaum muslim, bukan hanya kita saja, tapi kepada seluruh kaum muslimin di muka bumi ini, termasuk ada para pemimpin negeri-negeri kaum muslimin, ya. Para pemimpin di negara-negara yang mayoritas kaum muslimin, mereka adalah harus mengikuti terhadap petunjuk yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan itu, ya. Jadi bukan hanya sekedar kita secara orang biasa di kelas-kelas bawah, tetapi ada seluruh kaum muslimin, ya, siapapun dia pada posisi-posisi yang kemudian berinteraksi dengan orang-orang yang modelnya seperti hanya yang disebutkan di dalam Quran tadi itu, maka tidak boleh menjadikan mereka itu, ya, orang yang jelas kafirnya, apalagi orang kafirnya itu begitu jahat bengisnya, kemudian zalim terhadap kaum muslim, dijadikan teman dekatnya, ya, jadikan teman dekatnya, teman untuk bekerja sama dan seterusnya. Nah, maka fala tattakhidhu minhum awliya, tidak boleh menjadikan mereka itu sebagai temannya, ya. Yang kemudian tambah hatta yuhajiru fi sabilillah, ai idza kana haluhum waddadata kufrikum fala tuwaluhum hatta yantaqilu min a'malil kuffar ila a'malil muslimina li ajli amrillah ta'ala. Nah, maka jamaah rahimakumullah, terkait dengan orang-orang yang tadi diceritakan, ya, di dalam Quran itu, ya, Allah memberikan petunjuk secara khusus kepada para sahabat ketika itu adalah idza kana haluhum wadadata kufrikum, apabila sudah jelas, ya, posisi mereka itu menginginkan kalian itu kufur seperti halnya mereka,
Fala tuwaluhum, maka janganlah kalian itu menjadikan mereka itu sebagai teman setia ataupun teman dekat. Hatta yantaqilu min a'malil kufari ila a'malil muslimin, sampai mereka itu ada meninggalkan perbuatan-perbuatannya orang-orang kafir ila a'malil muslimin, yang kemudian dirubah untuk beramal, berbuat kepada perbuatannya orang Islam, li ajli amrillahi ta'ala, dikarenakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah rahimakumullah, iklam, kata Imam Nawawi itu, iklam annal hijrata. Nah, ini yang kemudian beliau mendefinisikan hijrah. Nah, iklam, maka ketahuilah annal hijrata, yang disebut dengan hijrah itu, yang pertama ada tarotan, ya, terkadang tahsulul bil intiqali min daril kufri ila daril iman, wa ukhra tahsulul bil intiqali an a'malil kufari ila a'malil muslimin. Kata beliau, yang disebut dengan hijrah itu, ada kalanya, ya, ada kalanya yang disebut dengan hijrah itu ada bil intiqali min daril kufri ila daril iman. Itu ada berpindah, ya. Jadi betul, ini ada secara fisiknya berpindah tempat tinggal min daril kufri, daripada darul kufur, ila daril iman, kepada darul iman, ya, atau dalam istilah lain itu darul Islam, betul. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, ini sebuah istilah, ya, sebuah istilah yang oleh para ulama itu digali berdasarkan ayat ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian muncullah terkait dengan yang disebut dengan dar itu ada dua, ada darul kufur, ada darul Islam ataupun darul iman. Ya, maka jangan sampai kita itu adalah alergi, ataupun bahkan yang paling sering diingatkan adalah kita tidak suka membenci dengan istilah tadi itu. Ya, dipastikan kalau kita tidak suka, kita itu tidak paham, ya, tidak ngerti. Atau yang paling parah itu kalau ngerti, kalau paham bahwasanya istilah itu ada istilah yang ada dalam, ya, hajanah Islam, yang kemudian kita lebih suka menggunakan istilah-istilah yang dibuat oleh orang-orang Barat, ya. Ya. Apalagi istilah-istilah tadi itu ada upaya-upaya jahat dari orang-orang yang membenci Islam, yang kemudian istilah dar Islam ada darul iman itu ada diistilahkan dengan perkara-perkara yang sangat luar biasa sadis dan buruknya, ya. Itu pasti murni bukan betul daripada istilah yang dalam Islam, tapi ada upaya jahat yang dilakukan oleh mereka, yang kemudian dinarasikan secara negatif, kemudian ditanamkan terhadap kaum muslimin, yang kemudian orang Islam itu, kita itu akhirnya ada alergi ataupun benci terhadap istilah tadi itu. Nah, maka itu ada darul iman, yang kemudian kalau pada masa Rasulullah SAW darul kufur itu adalah Makkah, kemudian pindah hijrah ila daril iman atau daril Islamnya itu ada ke Madinah. Nah, maka kan menjadi wajib, innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, sesungguhnya ada orang-orang yang beriman kemudian dia berhijrah lalu berjihad. Atau kalau nanti termasuk di surat An-Nisa, ada orang-orang yang mati, ada orang-orang yang orang mati yang kemudian mereka ketika meninggalnya itu ada diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka, kenapa mereka itu adalah sampai begitu? Kenapa mereka tidak meninggalkan tempat kemaksiatan tadi itu? Kemudian yang kemudian dalam ayat itu disebutkan, alaisa ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah itu ada luas, kemudian kalian itu berhijrah untuk berhijrah kepada darul iman. Nah, maka kata Imam itu adalah tadi, maka orang-orang Mekah tadi, orang-orang beriman yang ada di Mekah yang kemudian pindah ke Madinah, itulah yang disebut dengan hijrah
secara fisiknya min darul kufri ila daril iman, dari darul kufur kepada darul iman. Wa tahsulu ataupun adalah wa ukhra tahsulu bil intiqali an a'malil kufari ila a'malil muslimin. Atau yang lainnya bahwasanya yang disebut dengan hijrah itu bil intiqali an a'malil kufari ila a'malil muslimin. Itu dengan berpindah dari perbuatan-perbuatan orang-orang kufur ila a'malil muslimin, kepada perbuatan-perbuatan orang-orang Islam ataupun orang-orang beriman, ya. Nah, yang apa namanya, yang mungkin di akhir-akhir ini ya kita sering mendengar istilah hijrah, ya. Itu yang biasanya mereka mungkin dunianya hitam kemudian pindah ke dunia putih, yang biasanya kemaksiatan, yang kemudian mereka ada berpindah untuk apa, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang modelnya seperti itu disebut dengan hijrah dari aspek amalnya. Ya, dari aspek amalnya, perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Nah, itu pun ada terkategori sebagai hijrah. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu. Orang muhajir atau orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Ya, jadi orang yang disebut muhajir, ada orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala larang. Jadilah disebut dengan muhajir, orang yang hijrah. Nah, yang tadi itu ya, yang biasa bermaksiat, ya, yang biasa tidak pernah melaksanakan ibadah sholat, yang nggak pernah ngaji dan seterusnya, kemudian ditinggalkanlah perkara-perkara yang tadi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melaksanakan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga terkategori sebagai hijrah. Wa qala al-muhaqqiquna al-hijratu fi sabilillah. Hijrah di jalan Allah. Yang tadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hatta yuhajiru fi sabilillah. Sampai mereka itu berhijrah di jalan Allah, ya. Maknanya apa? Ibaratun antarki manhiyatillahi wa fi'li ma'muratihi. Ya. Maka itu adalah ungkapan, gambaran terkait dengan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan melaksanakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka disebutlah fisabilillah, di jalan Allah katanya. Karena tadi itu, karena meninggalkan seluruh yang dilarang. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan tadi itu, melaksanakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara itu adalah memang bagian atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika yasmalu muhajaratu dahril kufri wa muhajaratu syi'airil kufri. Nah, maka ungkapan tadi atau ayat tadi itu mencakup kepada meninggalkan darul kufur, meninggalkan simbol-simbol kekufuran. Wa innama qayyadallahu ta'ala al-hijrata biqaunihi fi sabilillahi li ikhrajil hijrati min daril kufri ila daril islam wa min syi'aril kufri ila syi'aril islam li gordin min agrodid dunya. Ya. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala tadi menggunakan istilahnya bukan hanya sekadar hijrah, tapi harus fi sabilillah. Harus fisabilillah, karena supaya tidak hanya sekedar mencakup hijrah dari darul kufur kepada darul Islam, dari simbol-simbol kekufuran kepada simbol-simbol Islam, ligordin min agrodi dunia, yang tujuannya hanya tujuan dunia saja itu. Ya. Jadi ketika berhijrah tadi itu kalau dari sahabat tadi itu dari Mekah ke Madinah, ataupun dari perbuatan-perbuatan yang perbuatan-perbuatan maksiat kepada ketaatan, itu bukan karena apa? Bukan karena tujuan-tujuan duniawinya. Ya, harus fisabilillah, di jalan Allah. Artinya di jalan Allah itu adalah
meninggalkan, ya, meninggalkan itu semua li ajri amrillahi ta'ala, karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, maka kalau jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan, ya, hijrahnya orang Mekah ke Madinah, kan itu ada 3 kelompok, ya. Jadi bukan betul-betul semuanya fisabilillah di jalan Allah. Yang kemudian hadis yang masyhurnya itu ada innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, bahwasanya amal-amal itu tergantung kepada niatnya, ya, wa innama likulli imri'in ma nawa, maka setiap orang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma haja ilaihi. Siapa orang yang hijrahnya karena perempuan, maka dia akan mendapatkan balasan sesuai yang diinginkan, itu hanya mendapatkan perempuan tadi. Siapa orang yang hijrahnya karena urusan dunia, maka dia akan mendapatkan hanya urusan dunia. Sedangkan siapa yang hijrahnya karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti hanya yang dia niatkan, yaitu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi dalam hadis tadi itu, ya, memang ya Rasulullah adalah melihat realitas yang tadi itu, ya, orang-orang yang ikut hijrah bersama Rasul itu ada yang tadi hijrahnya karena perempuan, ya, karena ada bahasa kita itu ada pacarnya, ya, pacarnya itu ikut hijrah bersama Rasulullah SAW. Maka kalau dia, karena dia itu adalah senang suka sama perempuan tadi, kalau dia tidak ikut hijrah, khawatir si perempuan tadi itu nikah sama orang lain. Nah, akhirnya dia terpaksa ikut hijrah ke Madinah. Nah, maka kata Rasulullah, yaitu dia nggak mendapatkan pahala apapun daripada hijrahnya, kecuali hanya mendapatkan, ya, perempuan tadi. Atau yang kedua, ataupun yang karena tujuan duniawi, dia hijrah itu karena tujuan duniawi, karena daripada di Mekah waktu itu ada susah sulit mendapatkan pekerjaan, nggak punya apa-apa, mendingan ikut pindah ke Madinah, ya. Nah, maka orang tadi pun hanya mendapatkan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka kata Rasulullah SAW itu yang ketiga, maka yang hijrahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diniatkan, itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka jamaah rahimakumullah, bagi orang Islam kita itu adalah harus senantiasa memang menjaga keikhlasan niat dalam, ya, kalau karena sedang bahas hijrah itu hijrahnya. Di perkara-perkara negatif yang dulu kemudian kita tinggalkan, ya, bukan hanya tujuan-tujuan tadi duniawi contohnya, ya, karena kalau ikut kita hijrah dengan ikut kajian, ikut komunitas pengajian dan seterusnya, secara ekonomi akan menguntungkan karena ada komunitas yang kemudian kita bisnis kemudian berputar keuntungan-keuntungan yang ada di dalamnya, ya. Nah, yang kemudian tujuan-tujuan seperti itulah yang kemudian diuji oleh perjalanan waktu, yang kemudian yang kemudian luntur daripada konsisten komitmen terhadap hijrahnya. Dan maka banyak kan contoh-contohnya orang-orang yang modelnya seperti itu, ya. Orang-orang yang modelnya seperti itu yang di kehidupan kita itu kan, begitu semangatnya awalnya yang disebut dengan mereka itu ada hijrah, ternyata nggak kuat diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan terutama urusan duniawinya, akhirnya ditinggalkanlah yang disebut dengan hijrah tadi, kembali kepada asalnya. Nah, maka jamaah rahimakumullah, gitu, itulah yang pentingnya, ya, pentingnya menjaga niat itu. Kalau kasusnya seperti tadi, maka ketika dia itu niatnya karena Allah, maka kalau Allah berkehendak dia mendapatkan duniawi, maka Allah akan kasih. Ketika Allah berkehendak dia mendapatkan, ya, perhiasan duniawi, perempuan cantik dan seterusnya, maka Allah kasih, kan. Maka sahabat-sahabat itu yang sudah niatnya lurus, niatnya benar karena Allah, maka seluruh apa yang ada dalam kehidupannya Allah berikanlah kepada dia itu, ya. Kan contoh terbaiknya itu adalah, contohnya ada Abdurrahman bin Auf, kan. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu di antara 10 sahabat al-mubasysyaratu min ahlil jannah, orang yang dikabarkan dijamin masuk surga, ya, yang kemudian beliau pun oleh Allah diberikan kekayaan yang sangat luar biasa besarnya,
ya, yang seluar biasa besarnya, yang kemudian oleh sebagian dihitung itu sampai apa ribuan triliun, ya, kalau di konversi dengan duit hari ini, ya bahkan tidak ada yang menandingi kekayaannya Abdurrahman bin Auf, dan seluruhnya ada didapatkan. Jadi di hadapan Allah beliau mendapatkan kemuliaan, ya, terkait dengan urusan dunia pun ada beliau dapatkan itu. Nah, itulah yang jamaah rahimakumullah itu, ya, pembahasan terkait dengan hatta yuhajiru fi sabilillah itu bukan hanya sekedar pindah, tapi harus fi sabilillah. Fi sabilillah artinya ada kita melakukan ketaatan kebaikan itu adalah betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Mungkin sedikit lagi itu, fa in tawallau, maka jika mereka itu berpaling, a'radu anil imani wal hijrah, maka jika mereka itu berpaling dari keimanan dan hijrah, walazimu mawadi'ahum kharijan anil madinah, yang mereka tetap posisinya di luar Madinah, ya. Di luar Madinah artinya adalah mereka memilih tempat bersama dengan orang-orang kafir, fakhudhuhum, maka fa'asruhum idza qadartum alaihim, maka tawanlah mereka apabila kalian itu mampu, waqtuluhum haitsu wajadtumuhum, bahkan perangilah mereka haitsu wajadtumuhum, dimanapun kalian mendapatkan mereka, ya, fil hilli wal haram, di tanah halal ataupun di tanah haram, fa inna hukmahum hukma sairil musyrikina asran wa qatlan, karena hukum bagi mereka itu ada orang-orang munafik yang disebutkan tadi adalah hukum yang berlaku bagi orang-orang musyrik, baik itu ada ditawan ataupun diberikan hukuman berat, yaitu hukuman mati bagi mereka itu. Fala tattakhidhu minhum, maka janganlah kalian menjadikan salah seorang di antara mereka waliyan, sebagai teman setia, yatawalla syai'an min muhimmatikum, yang mengurus apapun daripada pekerjaan-pekerjaan kalian, wala nasiran, dan juga menjadi penolong, yansurukum ala a'daikum, itu menolong kalian untuk melawan, mengalahkan terhadap musuh-musuh kalian. Ya, jamaah rahimakumullah, mungkin kontekstualisasi pelaksanaan daripada ayat ini itu bukan ranah pribadi kita. Itu sebenarnya adalah, kalau bahasa modernnya itu adalah ranah politik Islam. Para pemimpin negeri-negeri Islam yang mengikuti terhadap petunjuk Allah, maka ini adalah menjadi tugas mereka ketika berhadapan dengan orang-orang yang modelnya seperti tadi itu. Ya, jadi saya ingatkan bahwasanya Al-Quran sebagai kalamullah, sebagai petunjuk bagi kehidupan, bukan hanya sekedar berbicara terkait dengan spiritualitas, ya, spiritual ataupun berkaitan dengan ibadah, tetapi berbicara terkait dengan konteks-konteks kehidupan politik di dalam kehidupan kaum muslimin. Ya, sehingga bahasanya itu adalah tadi, kalau bahasanya dilihat sama kelompok orang yang nggak suka Islam, itu ada dijadikan alat untuk menyerang Islam, ya gitu. Ataupun bagi orang-orang yang keliru dalam memahaminya, itu pasti ada dijadikan sebagai dasar untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh dia. Nah, itu adalah yang biasanya ada kontekstualisasi pelaksanaan dan penerapan terhadap hukum-hukum seperti tadi itu dalam ranah-ranah tertentu yang oleh para ulama sudah ditempatkan sesuai dengan tempat daripada ayat ini berlaku. Ya, hadirin rahimakumullah, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, jemaah sekalian, sudah sama-sama kita simak terkait dengan tafsir An-Nisa, surah An-Nisa ayat 89. Silakan jemaah sekalian, bagi yang mau didiskusikan terkait tadi yang dibahas, ataupun juga silakan di luar daripada pembahasan.
Silakan. Ya, Hebat. insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Pak Ustadz bilang tadi itu, nampaknya segala sesuatu itu dengan niat kelihatannya Pak. Jadi itu yang saya pikirkan itu, niat itu yang perlu dulu ya Pak. Jadi misalnya kita mau pergi kemana-mana, niat dulu. Walaupun betul, tapi kalau niatnya salah, udah Ya. tidak bisa, Tuhan kan maha tahu ya Pak. Jadi tidak diterima gitu Pak. Ada sekali kan saya sama teman berjauhan gitu, rumahnya dekat. Tapi kita kan pergi sholat Jumat gitu. Niatnya kan untuk sholat Jumat, tapi ada juga untuk bertemu di sini di sholat Jumat itu kita gitu. Itu bagaimana itu Pak? Niatnya dua, untuk bertemu dengan teman itu ke masjid juga. Apa nggak salah gitu Pak? Kebetulan kita sama ke masjid gitu. Nah, itu saya takut itu Pak, niat ini yang kelihatan intinya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi. Ya. Jadi apa yang double itu tadi. Ada niat mau masjid, sholat Jumat, sama niat ketemu teman. Teman-teman dekat atau teman-teman ini? Teman ketemu teman. Teman hidup. Kayaknya pengalaman teman hidup nih Pak. Iya. Ya, niat ini penting. Di mana-mana Ustaz bicara itu niat. Ya. Walaupun pekerjaan kita betul, tapi kalau niat salah, tidak terima sama Allah. Ya. Ya, yang saya ketahui kalau di dalam hadis itu ada 3 istilah yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu secara sama. Itu yang pertama adalah niat, kemudian kedua hamma, ya, kemudian yang ketiga itu adalah azam, ya. Yang bahasa Indonesia itu padanannya biasanya adalah niat. Mungkin yang ketiga dulu, ya. Jadi yang disebut dengan azam itu adalah rencana kita akan melakukan sesuatu di kemudian hari, ya. Jadi rencana atau keinginan kita akan melakukan sesuatu di kemudian hari. Itu ada fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Apabila kamu itu berazam, ya, berencana melakukan sesuatu di kemudian hari, maka fatawakkal 'alallah. Maka bertawakallah kepada Allah, ya. Jadi kalau di ayat ini tawakal itu di awal juga, bukan di akhir. Nah, jadi tawakal itu di awal, di tengah, sama di akhir. Jadi ketika sudah berazam, berencana, kemudian setelah itu ada serahkan sama Allah, kemudian lakukan, kemudian selesai dilakukan, kemudian bertawakal juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada istilah hamma. Di dalam hadis itu ada faman hamma bihasanatin. Siapa orang yang dia itu hamma? Apa berencana ingin melakukan kebaikan. Ya, mungkin pernah dengar yang kalau kebaikan itu dilakukan, ya, maka dia akan mendapatkan kebaikan, niatnya dan perlakuannya. Tetapi kalau dia faman hasa, siapa orang yang menginginkan melakukan kebaikan kemudian tidak dilakukan kebaikan tadi, maka tetap dicatat kebaikan tadi itu. Nah, itu belum dilaksanakan, baru faman hamma bihasanatin, siapa orang yang hamma menginginkan melakukan sebuah kebaikan. Maka siapa orang atau kebalikan, siapa orang yang dia menginginkan untuk melakukan keburukan, kemudian dia
melakukan keburukan, maka dia akan dicatat keburukan tadi itu. Tapi siapa orang yang melakukan keburukan tetapi tidak dilakukan, maka tidak akan dicatat keburukan tadi itu. Nah, yang biasanya hadis ini diterjemahkan dengan niat itu. Jadi siapa orang yang berniat melakukan kebaikan, maka dia akan dicatat niat sama melakukan kebaikannya. Siapa orang yang dia berniat melakukan kebaikan, tapi kebaikan tadi itu tidak dilakukan, tapi tetap dicatat satu kebaikannya. Nah, dalam hadisnya itu adalah hamma, itu hamma yahumu himmah mungkin, ya, masdarnya itu. Nah, ada yang bahasa yang pertama itu disebut dengan niat, nawa yanwi niatan. Yang didefinisikan oleh para ulama itu, yang disebut dengan niat itu adalah qasdu syai'i muktaronan atau muktarinan bifi'lihi. Yang disebut dengan niat itu ada melakukan sesuatu yang disertai dengan pekerjaannya. Nah, jadi yang disebut dengan niat itu biasanya adalah ketika kita, ya kayak orang kita sholat itu, kan gitu. Itu disebut dengan niat. Karena qasdu syai'i ketika kita mengerjakan sesuatu, langsung berencana mengerjakan, bermaksud melakukan sesuatu, kemudian langsung dikerjakan. Nah, itu namanya ada niat. Ya, jadi enggak mungkin yang madhabnya Imam Syafi'i itu kemudian ya walaupun terlepas ada perbedaan contohnya, sehingga yang namanya niat itu ketika sambil ngangkat tangan contohnya kan. Karena itu ada qasdu syai'i muktarinan atau muktaronan bi fi'lihi. Allah gitu. Ataupun sebelum takbir. Itu karena itu definisi daripada niat itu begitu. Jadi ketika disebutkan kemudian dilakukan, berencana melakukan kemudian berencana atau bermaksud melakukan langsung dikerjakan, itu yang disebut dengan niat itu. Ya. Itulah yang kemudian dalam pembahasan ibadah ada seperti itu. Nah, berangkat daripada definisi-definisi istilah-istilah seperti tadi dengan pengertiannya masing-masing, yang kemudian memang yang paling dominan itu ya, walaupun panjang lebar lah dibahas oleh para ulama terkait dengan niat tadi, ya niat bisa jadi dimaknai dengan qasdu syai'i muktarinan bi fi'lihi yang langsung dikerjakan, kemudian juga adalah bisa jadi dengan kalau berkaitan dengan ibadah itu adalah seperti halnya niat puasa, kadang juga nggak langsung juga dikerjakan gitu. Apalagi setelah taraweh baca niat bareng-bareng kan nggak langsung puasanya nanti setelah sahur contohnya. Nah, itu ada definisi daripada niatnya. Nah, maka niat yang pertama mungkin karena niat itu yang wajib, itu niat yang wajib adalah dalam perkara ibadah. Itu yang kemudian difungsikanlah niat itu. Pertama adalah ibadah itu ada untuk membedakan apakah ibadah itu lillah atau ghairulillah atau ghairullah, apakah karena Allah ataukah tidak karena Allah. Ya, itu bisa jadi ya kita sholat ini, ya sholat itu lillah atau ghairullah, ya, yang tahu ada kita lah, yang nggak ada yang tahu dia itu atau niatnya karena Allah atau riya, yang nggak tahu, kita aja yang tahunya ya. Yang tahunya ada itu. Kemudian yang kedua, niat itu adalah dalam rangka untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ya. Antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya itu dibedakan dengan niat yang dicontohkan oleh ulama itu ketika kita masuk ke masjid itu bisa jadi perbuatannya sama-sama orang masuk ke masjid, duduk di masjid, tapi bisa jadi nilai di hadapannya Allahnya beda. Karena yang satu niatnya iktikaf, yang satu ada ngadem contohnya. Hanya sekedar ngadem, ya dia nggak dapat apa-apa karena niatnya ngadem. Walaupun sama-sama duduk, sama-sama tiduran di situ, kan gitu. Itu membedakannya. Nah, maka bernilainya itu ada tadi karena Allah. Jadi masuk ke masjid jangan hanya sekedar ngadem. Kalau karena Allah kan dapat dua-duanya. Pahala dapat, ngademnya dapat, bisa istirahat juga. Tapi kalau hanya sekedar ngadem doang, nggak dapat pahala, orang niatnya adalah itu. Nah, itu yang membedakannya antara itu ibadah atau ibadah dan kebiasaan. Ya, termasuk dalam sholat juga kan, kalau jamak qashar antara zuhur sama asar sama-sama dua contohnya. Yang membedakannya ada apa? Ya niatnya. Ya, ataupun kalau mau sholat taubat sama sholat hajat contohnya dua-dua rakaat dua-duanya. Yang membedakannya adalah apa? Ya niatnya. Ya.
membedakannya niat, maka dia ada fungsinya niat itu adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ya termasuk yang tadi itu, ya ya maka kalau terkait dengan ibadahnya adalah sudah pasti harus karena Allah, ya. Karena mau Jumatan itu ya karena Allah, bukan karena siapapun, bukan karena orang. Ada orang atau tidak ada orang, ada teman atau tidak ada teman. Kalau karena Allah mah ya jalan, gitu ya. Sama kalau kita ngaji, kalau karena Allah mah mau sepi mau rame tetap datang dulu kan gitu. Yang jadi masalah kalau sudah tidak karena Allah, sepi ngajinya contohnya nggak jadi, ya. Nah itu udah bahaya, ya. Lihat orang, dia juga nggak ngaji contohnya. Nah itu bahaya, berarti udah apa namanya. Nah yang kedua itu kalau karena ketemu teman, ya mungkin itu bukan bahasa tadinya tuh bukan terkategori niat, itu bahasa Indonesia memang jadi niat gitu. Keinginan untuk sekalian bertemu teman ketika di Jumatan, ya. Kalau ibadahnya tetap ada karena Allah. Tadi menandakannya itu adalah tadi karena tidak akan mempengaruhi apapun keadaan tadi itu. Ada teman tadi atau enggak ada, ya sholat tetap sholat. Nanti yang menandakan dia itu apakah karena Allah atau tidak, itu si teman tadi. Karena ada teman nggak ke situ atau nggak jadi Jumatan, berarti bukan karena Allah, itu karena temennya itu, ya. Nah pindah jadinya mah, atau nggak mau Jumatan dan seterusnya. Nah maka jamaah rahimakumullah, ya terkait dengan perkara-perkara yang huruf itu mungkin ada kebiasaan-kebiasaan umum, ya, dia itu akan menjadi nilai ibadah itu memang dikarenakan diantaranya harus untuk memperkuat karena Allah ataupun memperkuat ibadah. Nah, ataupun contoh para ulama itu contohnya ada minum atau makan. Minum makan itu bagi seorang muslim apakah hanya sekedar menghilangkan lapar atau apalagi hanya sekedar apa namanya itu ya bergaya-gayaan, kan makannya sekarang bukan hanya sekedar lapar kan gitu. Di restoran ataupun tempat makan yang agak elit-elit itu kan kayaknya bukan karena lapar, tapi gaya hidupnya begitulah, nah, kan gitu, prestise kan, biar gaya gitu kan. Nah, makan itu ya bagi seorang muslim supaya nilai makan dan minumnya itu ada memiliki nilai, itu ada litaqwiyatil ibadati, untuk supaya ibadah itu kuat gitu. Ya, kita minum kopi itu ada bukan hanya sekedar menikmati rasa kopinya, gitu. Tapi adalah litaqwiyatil ibadah walitaqwiyatis silatir rahim, contohnya. Ada memperkuat ibadah, ikut kajian supaya nggak ngantuk, ataupun adalah menyambungkan hubungan silaturahmi dengan saudara kita. Nah, itu yang jadi niatnya, ya. Yang menjadi nilai ibadahnya. Maka kalau sudah itu semua, insya Allah yang lainnya dapat. Tapi tidak akan pernah, ya sekali lagi, kenapa kita itu harus karena Allah, tidak akan pernah kecewa keadaannya apapun ketika niatnya karena Allah. Tapi kalau udah karena urusan duniawi, kita lah yang sering kecewa, kita bisa jadi marah, kita bisa jadi tidak peduli sama orang karena awalnya sudah salah niatnya, ya. Karena dia akhirnya nggak datang, itu kan kecewa, gimana sih dan seterusnya, ya. Nah memang yang paling terakhir mengingatkan kepada kita semua seperti tadi Pak Iwan sebutkan, memang amalannya benar, tapi kalau karena tidak karena Allah, ya. Tapi dilaksanakan bukan karena Allah, itu pun tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 kelompok orang yang oleh Allah diputuskan terlebih dahulu keadaan hukumannya. Maka kata Rasul itu ada 3 kelompok. Yang pertama adalah orang yang berjihad sampai mati syahid, kemudian kedua ada orang yang dia belajar ilmu sampai alim, bahkan dia ngajarin lagi, kemudian ketiga adalah orang yang dermawan. Ini kan amalan-amalan soleh. Tapi kata Rasulullah SAW yang pertama itu, yang dia mengaku dia berperang sampai mati syahid, kemudian ditanya sama Allah, ya apa yang kamu telah perbuat ketika di dunia? Ya Allah, saya telah berperang, berjihad di jalanmu sampai mati syahid. Kemudian kata Allah, kadzabta, engkau itu berdusta.
bahwasanya ketika engkau itu berperang bukan karena Allah, tetapi supaya disebut sebagai pemberani dan mendapatkan gelar pahlawan, dan hal itu telah Anda telah dapatkan. Maka Allah memerintahkan malaikat supaya dimasukkan ke dalam neraka orang ini. Yang kedua, ada orang yang ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang belajar ilmu kemudian membaca Quran, menghafalkan Quran dan mengajarkannya. Kemudian kata Allah, ditanya, apa yang telah engkau perbuat ketika hidup di dunia? Saya telah belajar agama, dan telah saya ajarkan, saya telah menghafal Quran, saya telah hafid, kemudian saya telah mengajarkan. Kemudian kata Allah, kadzabta, engkau telah berdusta, bahwasanya engkau belajar itu bukanlah karena Allah, bukan karena aku, supaya disebut dengan hafid, supaya disebut dengan ustaz, supaya disebut dengan kiai, dan seterusnya. Dan gelar-gelar itu sudah engkau dapatkan ketika di dunia. Dia seorang ustadz besar, dia seorang hafid Quran, dia seorang imam, dan seterusnya. Itu sudah engkau dapatkan ketika di dunia. Kemudian orang ini pun adalah masuk neraka disebabkan kesalahan daripada niatnya. Kemudian yang ketiganya, yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekayaan, maka orang tadi mendermakan hartanya, dermawan dan seterusnya. Kemudian ditanya, apa yang telah engkau perbuat? Maka Allah, harta saya telah saya bagikan, saya telah dermakan, saya infakkan, sedekahkan. Maka kata Allah, engkau telah berdusta juga, bahwasanya ketika engkau mensedekahkan dan sebagainya, supaya engkau mendapatkan gelar sebagai orang dermawan, mendapatkan gelar orang yang dia itu baik dan seterusnya, maka engkau pun tidak mendapatkan pahala apapun, akhirnya dilemparkan ke dalam neraka itu. Nah, maka yang jadi catatannya jamaah rahimakumullah, berdasarkan hadis tadi itu, memang niatnya betul harus karena Allah. Kedua, ada amalannya pun harus sesuai dengan syariat Islam. Ya, kalau yang sesuai syariat saja bukan karena Allah tidak dapat apa-apa, apalagi perbuatan tadi tidak sesuai dengan syariat, sudah pasti mendapatkan kerugian yang sangat luar biasa besarnya. Dan naudzubillahi min dzalik, kita masuk kepada golongan-golongan tersebut. Maka kita mendatangi kajian, kemudian berteman dengan orang-orang soleh itu dalam rangka untuk saling mengingatkan, saling menasehati, ya, untuk menghindari perkara-perkara yang akan merusak daripada amalan-amalan kita yang akan merugikan tersebut. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, semua sekalian, itu pertanyaan dari Pak Iwan luar biasa panjang jawabannya, karena terkait dengan esensi amal itu sendiri, yaitu terkait dengan niat. Yang mana tadi dijabarkan, niat dibagi menjadi 3, yaitu azam, kemudian hamba, dan yang terakhir niat. Apa Soleh? Niat dibarengi dengan perbuatan, ya. Jadi memang niat itu sangat penting, karena niat terkait dengan pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya senantiasa kita sempurnakan niat karena Allah, dan Allah sangat baik, karena ketika kita niat saja belum kita laksanakan, Allah berikan catat amal ibadah, amal sebelum kita lakukan, tapi Allah udah dicatat sebagai pahala. Sebaliknya, kita niat tidak baik, tapi kalau belum dilaksanakan, maka itu belum dicatat sebagai dosa. Begitu baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia-Nya, memberikan bocoran rahmat-Nya kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan kita bisa senantiasa menyempurnakan niat-niat kita sekalian hanya karena Allah semata, karena Allah yang memberikan pahala, Allah yang punya surga, dan Allah pun yang punya neraka. Oleh karenanya senantiasa kita menyempurnakan niat itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Iwan sudah bertanya dan mewakili daripada
jamaah sekalian, mewakili dari kami-kami yang mendengarkan, dan mudah-mudahan pertanyaan ini juga bisa memacu jamaah sekalian untuk senantiasa bertanya, karena bertanya itu mewakili kita sekalian, dan jangan ragu dan jangan malu-malu untuk bertanya. Baik, karena waktu sudah masuk waktu duha, sama-sama setelah tutup kita kajian, kita sesudah ngaji bareng nambah ilmu, sekarang kita sarapan bareng untuk menambah kekuatan fisik. Yang tadi kita kekuatan pikir sudah kita isi, sekarang kekuatan fisik pun kita install. Baik, untuk kesempurnaan kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifatul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.